Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Women Hours hadir kembali dan khusus hari ini kita akan ditemani oleh Bunda Teja Sari. Nah, Bu Teja ini merupakan seorang certified financial planner. Itu jadi masalah keuangan nanti kita nanya-nanya deh sama Bu Teja. Bunda siapin pertanyaan, diharapkan untuk bertanya di kolom yang ada tanda tanyanya itu ya Bun. Jadi Bunda bertanya, ada questionnya di sana. Takutnya nanti kelelep gitu. Suka nggak kebaca kalau Bunda di kolom komen nanyanya. Sebentar, saya mau panggil Bunda Ira sama Bu Teja dulu. Wah, Bu Teja duluan. Duluan masuk. Assalamualaikum, Bu Ira, Bu Teja. Salam. Sebentar, aduh cantiknya. Oh, Assalamualaikum Bu. Wow, keren banget ya malam ini Bu. Tejanya. Iya. Ayu. Aduh. mungkin karena ada MJR-nya itu ya, Bu Teja ya. Iya, kayaknya ada apa ya yang beda. Ini kayaknya Ica Saya masih nyari-nyari loh tadi. Biar jelas nah. Oh, iya benar. Makasih Bu Teja udah gabung malam ini. Jadi Iya. ini kan sesuatu yang baru ya Bu. Tema kita kan biasanya kalau sama Bu Enda tuh lebih ke family, pengembangan diri gitu. Nah, sekarang kita mau memperluas lagi wawasan kita nih para bunda-bunda juga. Kita mau bahas tentang Menteri Keuangan Keluarga. Aduh. Kayaknya penting banget ya. Berat. Kalau Siapa udah pakai lagi? disebutnya menteri Iya. itu penting banget ya. Jabatannya berat ya, Siapa Bu. lagi? Apa tanggung jawabnya juga berat gitu ya. Iya, benar. Statusnya sih memukau. Kalau Iya. statusnya saya suka ya. Tapi kalau ditanya tanggung jawab tuh lebih luar biasa gitu. Bener. Iya. Bener, apalagi Sama rasanya ya waktu ngejalaninnya. Pertanyaannya nanti di akhir bulan kan biasanya Bu Teja ya. Nah, Iya. pertanggungjawabannya itu yang agak kelimpungan dan Agak agak repot. deg-degan gitu ya. Iya. Oke. Sebentar, Nah, kita mungkin Bu Teja boleh perkenalan dulu sama bunda-bunda karena kan ini pertemuan pertama dengan iya. Bu Teja. Iya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Senang berkenalan. Saya biasa dipanggil Teja, financial planner. Nah, kita udah pernah ngadain webinar ya, kalau nggak salah berapa minggu yang lalu gitu ya, mengenai keuangan. Nah, senang sekali bisa gabung lagi sekarang nih sama bunda-bunda yang lain untuk ngobrolin keuangan. Ya, oke. Kalau yang kemarin kita webinar bersama reseller aja ya, Bu Teja. Yang Iya. sekarang, Oh iya ya, bener ya. sekarang dengan followersnya Maira. Oke, bener. Nanti kapan-kapan kita rame-rame webinaran sama follower ya, biar lebih rame. Lebih intim. Oke. Nah, Nah, terkait tema kali ini lumayan banget ya. Jadi kan apa sih yang bikin Menteri Keuangan Keluarga ini berhasil atau enggaknya dia dengan jabatannya ya kan? Terus ada juga sebenarnya siapa yang menjabat sebaiknya yang menjabat Menteri Keuangan Keluarga ini, suami kah atau istri kah gitu. Iya. Oke. Nah, balik lagi di Indonesia itu atau mungkin di seluruh dunia kali ya, seorang istri itu dipercaya paling bisa mengelola keuangan gitu ya, paling mampu mengelola keuangan dalam keluarga ya.
Boleh kita lihat sebagian besar dari keluarga-keluarga pasti keuangannya dikelola oleh istrinya gitu ya. Nah, berarti secara otomatis juga kita nih sebagai perempuan, sebagai seorang istri mesti mengelola banyak hal gitu. Nah, kalau tadi jabatannya, yang pertama tadi jabatannya kan Menteri Keuangan. Terus, tapi juga kita mengelola keluarga juga, bukan cuma keuangan kan. Terus mengelola gimana caranya untuk bisa mengatur ini namanya apa, rumah ya, pengatur rumah supaya semuanya bisa berjalan. Belum lagi anak-anak. Wah, pokoknya kalau boleh dibilang tangan kita banyak banget ya, bukan cuma 2. Ada berapa tuh? Ada 10 ya yang harus kita kelola. Nah, salah satunya memang yang paling berat itu adalah mengelola keuangan, karena tadi balik lagi uang itu ada 2 sisi. Jadi bisa memberi kebaikan, tapi juga bisa ada jebakannya di situ. Nah, itulah yang artinya cukup berat buat kita jalanin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana nih komennya dari teman-teman mungkin? Apakah selama ini menjadi Menteri Keuangan di rumah itu berat banget atau menyenangkan gitu ya? Menyenangkan karena artinya saya bisa punya kendali nih sama keluarga dari sisi keuangan gitu, atau seneng banget kalau terima uangnya gitu ya, terima uangnya seneng. Tapi gimana nih cara ngatur-ngaturnya, apalagi kalau udah minus. Nah, itulah yang jadi berat ketika udah minus. Kalau positif sih mungkin semua orang pasti senang aja gitu. Oh, kalau positif ya udah yuk kita ini kesini gitu ya. Tapi yang masalah adalah ketika bagaimana ceritanya kalau minus gitu. Karena kemauannya banyak tapi dananya nih terbatas. Nah, itu yang paling berat gitu. Sementara godaan banyak banget. Ini boleh nyicil, ini boleh ngutang. Iya. Terus nanti kalau kurang yang salah siapa? Si Menteri Keuangan kan? Betul. Nggak pernah tuh. Iya bener, padahal makannya juga sama-sama, di rumahnya juga sama-sama, ya kan semuanya buat anak-anak. Tapi ketika kurang yang ditanya, Bunda gimana sih kok uangnya nggak cukup gitu ya? Kan udah di ini, waduh. Jadi, nah beratnya di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Ayo, ada yang mau tanya dulu atau kita mau bahas apa aja sih sebenarnya hal-hal yang penting yang mesti dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan gitu. Ini bundanya sekarang baru ngasih statement sih Bun, belum ada yang mungkin dijelasin dulu deh sama mungkin Bu Teja. takut kali ya untuk nanya gitu ya. Emang berat banget. Udahlah ngatur keuangannya berat. Ini pertanyaan sendiri nanti ini lagi nggak ya gitu, tambah berat lagi buat nanya. Takutnya jadi bumerang ya. Tadi sebenarnya kita udah jalani setiap hari ya, tapi tadi apa yang paling penting mesti kita lakukan adalah bikin rencana gitu ya. Rencana ini yang kadang-kadang memang nggak semua orang bikin karena udah setiap hari gitu ya, udah rutin segala macam, nggak perlu adanya rencana. Padahal justru itu yang paling penting. Ketika kita nggak ada rencana, maka jadi seolah-olah yang mana duluan yang minta atau yang mana duluan yang tanggalnya jatuh tempo itu yang kita bayarin. Nah, padahal ada bomnya di belakang gitu ya. Jadi penting untuk bikin rencana ya. Rencananya bisa sederhana dari kemana aja nih uang mesti kita bayarin, atau misalnya ketika kita terima, ada kalau yang gajian bulanan sih ya, alhamdulillah ya, terima tanggal segini, gimana caranya kita bisa cukup sampai akhir bulan. Nah, ada juga yang jadi berat ketika penghasilannya bukan yang penghasilan gajian bulanan, tapi pengusaha nih yang tadi tergantung banget sama hasil usaha. Nah, gitu ya, jadi kita buat rencana pengeluaran bulanan, rencana pengeluaran lainnya ya di luar bulanan ya, kan kadang-kadang ada STNK lah, ada lagi PBB nih yang udah mau jatuh tempo, udah pada bayar belum, udah habis hari ini PBB harus bayar gitu. Terus ada lagi asuransi, ada lagi banyaklah macam-macam yang di luar dari yang bulanan gitu ya. Terus belum zakat, belum kurban gitu ya. Nah, ada lebaran gitu ya. Nah, itu tuh baru 2 hal, satu pengeluaran bulanan sama satu pengeluaran lainnya. Nah, belum lagi satu
yaitu bayar sekolahnya anak-anak. Nah, ini yang namanya kita buat yang namanya rencana pendidikan buat anak-anak, karena itu kan wajib ya. Nah, kita bikin rencana bagaimana nih buat bayar masuk SMP, buat bayar masuk SMA, buat bayar kuliah, kita udah mesti ngumpulin dari sekarang gitu. Nah, itu juga alokasi buat rencana. Nah, tadi balik lagi, harus ada rencana. Perlu dibikin rencana. Dan apa sih yang keluarga mau gitu untuk kedepannya. Pengen anak-anak sekolahnya lancar, saya pengen dana naik haji gitu kan, saya pengen nanti pas pensiun kita punya kita bisa lebih nyantai di rumah kalau pas pensiun misalnya, atau memasuki usia 55, 60 gitu ya. Nah, itu adalah rencana yang perlu kita buat. Nah, satu lagi, ketika udah buat rencana, nah ngejalaninnya yang lebih penting, menjalankannya sesuai dengan rencana. Belum lagi ada kondisi-kondisi misalnya yang suka mengganggu, bukan mengganggu ya, yang ini kan rencana ini kita bikin, tapi nggak selalu pasti akan selalu berjalan dengan sempurna ya. Jarang banget dari seluruh klien saya yang rencana kita buat pasti sempurna. Ada aja, ada masalah keluarga, ada musibah yang kita nggak pengen gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa siap dengan kondisi seperti itu? Harus siap, karena yang namanya musibah, yang namanya hal-hal yang itu tidak menyenangkan itu kadang datang dan ada gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tadi buat rencana, pelaksanaannya, dan bersiap-siap atas atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Nah, kira-kira seperti itu, 3 hal seperti itu aja. Ada yang mau tanya nggak sampai sini sebelum ngomongnya kebanyakan? Tapi sebelum si bunda-bunda nanya, aku mau nanya dulu. Berarti walaupun iya, boleh. kita yang menjabat menteri, ya menteri keuangan di keluarga, bikin perencanaan itu tetap melibatkan anggota keluarga ya. Oh, benar, Jadi benar banget. bukan kita beribu sendiri gitu, akhirnya aku puyeng sendiri di situ. Iya. Suami suka nggak dilibatkan ya. Iya, soalnya biar kalau yang pasti yang penting sama suami dong, supaya suami tahu ini uangnya kemana aja nih ya, gitu ya. Ini rencananya nih dari ini masuknya segini, tanggal segini. Nah, buat bayar listrik, buat bayar ini segala rupa kita buatin. Nah, kita liatin, setuju nggak gitu ya. Ada juga suami yang alah setuju aja deh gitu ya. Ntar dulu harus tetap tahu. Komunikasi namanya istilahnya gitu ya. Tetap perlu tahu supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa suami juga bisa bantu, ya kan gitu. Itu yang penting. Nah, kadang-kadang malah saya takut kalau nanti suami ikut-ikutan tahu malah bikin tambah pusing. Enggak kok, iya sih kadang-kadang ya. Tapi tetap perlu. Kadang-kadang ngerecok ya. Berarti gini ya Bu Teja, kita bikin perencanaan keuangan, berarti kan kan kita ada ya namanya egonya perempuan, pengen beli baju lah dengan lipstick ya, ada potnya buat kita ya. Berarti akan ada alokasi dana untuk kebutuhan pribadi juga ya, yang berdasarkan approval suami gitu ya. Iya, karena kebutuhan itu bukan cuma kita doang, suami juga pasti ada, iya kan? Namanya kalau suami nggak dibolehin kebutuhannya gimana Bu? Boleh nggak? Kita dulu. Iya, diintar dulu. Jangan-jangan udah diambil duluan sebelum dikasih kita, takut kagak dikasih sama kita, ya kan? Nah, makanya, ya kan, bisa jadi sama kita nggak dikasih tapi diam-diam udah dipisahin duluan gitu. Nah, tadi balik lagi makanya perlu komunikasi. Oh, buat ayah udah ya gitu ya. Nah, berarti sekarang nih ada juga nih bagian buat bunda nih gitu, sama buat anak-anak. Nah, jadi kita bagi komposisinya seperti itu. Jadi tadi balik lagi komposisinya tetap ada buat pengeluaran keluarga dan selalu ada buat pengeluaran pribadi. Kenapa? Supaya tadi kita nggak tetap aja ada selalu hal-hal yang harus membuat kita jadi rileks gitu. Hal kecil ya, padahalnya cuma beli lipstick gitu ya. Lipstick berapa sih gitu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil tapi bolehlah untuk dialokasikan. Tapi balik lagi kalau memang kondisi keuangannya cukup. Nah, nanti kendalanya adalah ketika kalau keuangan yang nggak cukup, boleh nggak pengeluaran pribadi?
Nah, ayo kita hitung dulu budgetnya, kita hitung anggarannya. Kalau kurang, nah itu balik lagi, kalau kurang pilihannya ada dua. Mengurangi pengeluaran, itu paling berat banget ya sebenarnya ya, mengurangi pengeluaran yang udah rutin. Atau yang satu, ngejar penghasilan yang harus kita kejar. Kenapa? Karena budget pengeluarannya ini udah nunggu gitu ya, udah nunggu untuk dikeluarin, tapi kalau kita kurang berarti kita harus kejar untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, kira-kira seperti itu. Penghasilan tambahan bisa dari kita sendiri, ya kan? Kan kita kan cewek-cewek mandiri ini di sini semuanya. Nah, bisa jadi juga suami juga yang bisa mengalokasikan dari penghasilan lainnya misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang nggak semua orang selalu positif tiap bulannya, ya. Pasti banyak juga yang kurang. Belum lagi akan pengen sekolah, anak-anak pengen di sekolah yang baik. Saya perlu nabung lebih banyak, maka ya udah berarti kita harus mengejar penghasilan, menambah penghasilan gitu ya dengan cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Seperti menjadi resellernya Maira. Masuk. Benar, benar gitu. Iya. Ada dua hal loh, iya. Benar, ada dua hal. Yang pertama menambah penghasilan dan satu membuat kita jadi mandiri, iya kan? Gitu. Oh iya bener loh Bu, kalau emang buat nambah penghasilan keluarga, soalnya kan ada program di Maira juga yang untuk dropship gitu ya, untuk dropship. Nah, jadi dari betul, enak jadi banget semuanya ya. dari Maira. Bunda tinggal ini aja, jualannya udah kirim foto ke customernya, ke siapa dulu deh gitu ya. Sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol, tuh ada peluang usaha. Nah kalau misalnya dari Bu Teja tadi ada minus nih, gimana jadinya plus gitu ya. Nah bisa tuh jadi reseller untuk dropship. Iya, bener. Tuh. Iya, bener banget. Tanpa modal di awal. Tuh kan, iya, ngobrol sama teman, sama tetangga, ya kan syukur-syukur bisa jadi penghasilan buat kita. Jadi seneng deh kita, jadi nggak sedih lagi kalau minus, ya kan. Jadi semangat cari. Oh iya Bu Teja, ini ada nanya. Oh iya, bundanya dulu deh. Bunda Raishali. Kenapa ya Bu, jika belum terima gaji, kalau dianggarin tuh kayaknya cukup. Tapi begitu uangnya udah ada, terima gaji, kok anggarannya berlebih gitu? Kok pengeluarannya lebih? Nah, kalau kayak begini, kita mesti ngetes 1 bulan dulu, gitu ya. Jadi kita harus agak rajin di 1 bulan. Apa yang kita lakukan di 1 bulan itu, kita catat dulu pengeluaran kita secara detail. 1 bulan aja, supaya kita bisa bandingin sama anggaran kita. Bener nggak sih anggaran yang kita buat sama pelaksanaannya? Kadang-kadang kita juga suka nakal ya gitu ya. Maksudnya, oh iya di anggaran buat belanja sayur nih misalnya 500.000 gitu ya. Nggak taunya tambahnya banyak banget. Nah jadi selain kita bikin anggaran, kita coba bikin catatan 1 bulan aja untuk tahu sebenarnya pelaksanaannya seperti apa gitu. Ketika kita tahu, oh ternyata boncosnya tuh di sini nih, bocornya tuh di sini nih. Nah, berarti kita harus rapihin lagi keuangannya, harus kita tambah yang memang tadinya lebih besar, dan yang mana lagi bagian mana yang perlu kita kurangin, gitu. Ya, jadi memang kadang-kadang nyatet pengeluaran setiap hari itu kan malas banget ya. Nah, balik lagi PR-nya 1 bulan aja, 1 bulan untuk tahu berapa sih sebenarnya realisasi kenyataannya, baru kita bandingin. Nah, bulan berikutnya kita udah menjalankan sesuai anggaran yang udah kita revisi lah gitu. Seperti itu. Jadi dicoba ya Bun ya, mudah-mudahan kelihatan nih bocornya di mana gitu. Jadi di rumah sendiri punya buku cash flow kali ya, buku kas gitu. Iya, jadi itu totalnya buat bensin berapa, totalnya buat beli sayur berapa gitu ya. Iya, iya. Listrik, SPP itu kan udah pasti. Kadang tuh yang bener. Dana biaya tak terduganya yang sering ada yang nawarin ya kan lewat WA, fotonya aduh enak banget makanannya, jadi pengen gitu. Padahal tadinya nggak ada tuh budgetnya tuh gitu kan. Padahal makanan, belum lagi sekedar tahu juga, tahunya kayaknya enak banget nih, beda sama yang ini, jadi pengen juga gitu. Terus hal-hal yang kecil itu kadang-kadang nggak masuk ke dalam budget, tapi jadinya kita keluar gitu.
Nah, jadi mesti dicek kira-kira kemana sih bagian ini yang jadi besar. Nah, itulah yang kita rapihin lagi untuk berikutnya, gitu. Oke. Ibu tadi Nah, mau nanya. iya. Heeh. Nah, dari yang pengeluaran kan kita udah punya ya, Bu. Kalau misal berarti kan tiap bulan itu akan berbeda anggaran tiap bulan kan, misalnya di bulan ini kita tidak ada untuk bayar apa ya, perpanjangan pajak mobil kah, STNK kah, Iya. atau apa. Berarti Heeh. kita harus tahu Mm-mm. jadwal ini ya, Bu ya. Harus tahu jadwal Iya. kapan perpanjang STNK kah, atau bayar pajak mobil STNK, kah, atau SIM apakah. ya. Heeh, heeh, heeh. Berarti harus ke Jadi sana. memang bener. Jadi anggaran tuh ada dua. Satu anggaran yang rutin bulanan, itu dia yang pasti-pasti yang setiap bulan, sama anggaran yang tidak bulanan tadi kan, STNK-nya tanggal berapa, SIM-nya tanggal berapa kali gitu ya, PBB tanggal berapa, asuransi misalnya gitu. Terus apalagi nih uang sekolah Kurban. anak gitu yang kurban ya kan, lebaran. Nah, lebaran sama kurban tuh cuma selisih 2 bulan kan ya. Nah itu mesti kayak punya catatan sendiri. Kita juga punya alokasi dari mana nih untuk bisa membayar ini. Karena biasanya kalau gaji bulanan untuk pengeluaran bulanan, nah alokasi untuk pengeluaran-pengeluaran itu biasanya dari THR atau dari bonus gitu. Jadi THR sama bonus jangan dihabisin dulu. Kita lihat, oke, oh iya ya buat bayar ini, kita alokasiin. Dan kalau emang ada sisanya, nah baru kita bisa buat jalan-jalan kali gitu ya. Tapi tadi balik lagi, misalnya oke dapat THR sama bonus nih berapa ya gitu, terus buat pengeluaran-pengeluaran ini baru sisanya lah itu yang kita pakai buat rekreasi atau buat shopping lah gitu. Jangan lupa, jangan ada yang kelewat. Kenapa? Karena pengeluaran-pengeluaran yang sekali-sekali itu kadang-kadang jumlahnya agak gede ya gitu, beda sama pengeluaran bulanan. Nah itu jadi bisa ngeganggu kita, bisa membuat kita aduh kelupaan nih. Nah ya kira-kira seperti itu. Jadi perlu ada pencatatan dan perlu ada alokasinya dari mana. Buat kita-kita yang nggak dapat THR ya, buat pengusaha yang nggak dapat THR, malah kalau THR pusing, mesti ngebayar THR, atau misalnya nggak dapat bonus, nah bisa kita sisihkan dari penghasilan bulanan. Oh oke, jadi berapa ya pengeluaran tahunan di total-total misalnya ada 10 juta. Nah karena kita nggak dapat THR, karena kita nggak dapat bonus misalnya, ya udah kita sisihkan per bulan dari pengeluaran bulanan 800.000 gitu. Kita kumpulin di rekening, bisa rekening yang terpisah atau di rumah juga nggak apa-apa, di amplop, yang penting ketika ada waktunya untuk dibayar kita akan bayarkan gitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Nah, apalagi yang mau tanya? Ada. Bunda Anita Widya Tuti, kalau suami maklum Bun, tapi malah pihak dari adik yang bilang saya boros. Gimana itu Bun? Saya jadi mikir terus. Nggak apa-apa Kategori boros, itu yang dari apa? Iya, jadi kategori boros itu apa ya? Kalau orang yang bilang boros sih ya biarin aja kalau orang yang bilang. Yang penting buat kita adalah kita perlu punya tabungan. Nah itu. Jadi misalnya nih, dari penghasilan, berapa penghasilan kita sebulan? Bilang aja 5 juta. Kita sudah menabung mau berapa? Mau 10%, mau 20%, silahkan kita sisihin di awal. Habis itu uang sisanya semua habis ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita udah menyisihkan di awal. Jadi ketika orang bilang boros, emang orang tahu tabungan kita ada berapa? Kan nggak tahu kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus kita boros nih, beli ini, beli itu, segala macam. Jangan salah, ini jualan saya. Kalau saya nggak pakai, orang kan nggak tahu kalau saya jualan. Iya kan gitu. Nah, jadi kalau selagi mampu nggak usah biarin ya. Iya. Kalau selagi mampu nggak apa-apa. Apalagi kalau tabungannya juga banyak. Jadi jangan takut. Yang penting nabungnya dijalanin secara rutin. Itu. Jadi misalnya tadi balik lagi, misalnya saya penghasilan 5 juta. Saya mau bertekad mau menyisihkan 10% 500.000 setiap bulan. Ya udah saya sisihkan aja terus setiap bulan. Habis itu 4,5 jutanya saya habiskan, ya nggak apa-apa karena secara rutin saya udah nabung gitu. Setiap mesti ada bayar ini, bayar itu setiap tahun, pembayaran STNK, PBB segala macam udah ada kok uangnya, udah saya pisahkan juga. Yang nabung 500.000, yang buat pengeluaran tahunan udah disisihkan,
yang buat pengeluaran keluarga udah disisihkan, uangnya habis, nggak apa-apa lah kan di depannya udah nabung, ya kan, yang buat pengeluaran tahunan juga udah disisihkan. Jadi jangan khawatir, nggak usah pikirin orang lain, mana tahu orang kalau kita tabungan kita banyak, ya kan, mana tahu orang kalau kita sibuk berbisnis, ya kan, nah jadi tenang aja. Yang penting keuangan kita bisa terjaga dengan baik gitu, ya. Iya. Kalau memang semua dihabisin tanpa punya tabungan, tanpa punya Nah, biaya cadangan, nah itu dia. kali ya Bu, yang agak hati-hati Iya, tuh. bener. Ketika pandemi Iya. pusing, uang cadangan nggak ada. Iya, jangan kayak gitu, harus mulai nyisihin. Sekedar nabung, sekedar beli emas ya 1,5 gram, 1 gram nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan kita kumpulin. Jangan sampai satu lagi sih PR-nya. Kenapa kita perlu nabung supaya kita nggak berhutang, ya kan? Supaya seperti itu. Nah, kalau udah punya utang gimana? Nggak apa-apa, kita rapihin, kita beresin pelan-pelan, kita atur, kita hitung lagi. Nah, sambil kita juga bisa nabung pelan-pelan. Kalau misalnya kita utangnya banyak sekali, ya udah kita akan beresin, kita bikin rencana. Dari mana uang buat bayar utangnya? Ya, itu dia. Kerja, cari penghasilan, cari tambahan untuk bisa ngebayar utang-utangnya supaya cepat beres ya, Bun, gitu. Nah, saya lagi deh Bu Teja. Kan kita udah dana tabungan udah ada nih buat tabungan. Berarti kan harus ada dana darurat. Nah, kalau dana darurat itu sendiri ada berapa persen sih sebenarnya sebaiknya gitu dari penghasilan yang kita punya? Ya, dana darurat itu dihitungnya dari pengeluaran bulanan. Jadi berapa ya pengeluaran saya misalnya ya, kita balik lagi ke angka 5 juta tadi. Nah, pengeluaran bulanan saya kan nabungnya 500.000. Pengeluaran bulanan saya 4,5 juta. Nah, kita ngitung dana darurat kita dari 4,5 juta dikali 3 minimal. Jadi berapa tuh kali 3? Berarti 13,5 juta. Kita perlu punya dana darurat sebesar 13,5 juta untuk dikumpulin. Terus bedanya apa dana darurat sama yang kita nabung setiap bulan tadi? Ya, balik lagi, dana darurat adalah dana yang memang kita pisahkan untuk ketika ada musibah, ketika ada kebutuhan yang penting banget gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya 13,5 juta, maka 13,5 jutanya itu disimpan, ya, jangan diambil-ambil. 500 ribunya tetap dijalanin, karena kan untuk kebutuhan yang lain, untuk dana pendidikan anak, untuk rencana-rencana keluarga lainnya, gitu. Jadi balik lagi 3 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran. Iya. Berarti tetap kita tuh harus tahu sebulan itu sebenarnya kita ngeluarin uang berapa gitu ya kebanyakan. Bener, harus tahu. Karena ya udah di rumah tangga ya gitu, di rumah ini nggak pernah nyatet lagi, nggak ngitung-ngitung, nggak boleh, harus bikin. Jadi udah benar posisikan diri sebagai menteri ya. Iya, ada laporan, ada rencana, ada anggaran tuh, Bun. Iya, semuanya kita kerjain sendiri. Padahal menterinya kita, tapi bendaharanya kita, kasirnya kita, semuanya kita. Ini ada Bunda Mama Salma. Saya pernah bikin pembukuan, Bun. Pengeluaran dan pemasukan malah tambah pusing. Iya benar, karena kok banyak banget pengeluarannya, jadi males nih. Iya, makanya jadi catatan pengeluaran itu nggak harus dibikin setiap hari ya. Jadi kita perluin anggaran sebenarnya. Jadi kalau pengeluaran nanti pusing, tiap hari nyatet. Udah sebulan pertama kita bikin anggaran. Udah tuh alokasi. Oke, listrik sebulan berapa, udah jelas gitu kan. Oke, gas berapa, telepon berapa, segala macam. Berapa budget buat belanja? Nah, berapa budget buat belanja? Misalnya, oke, budget saya buat belanja seminggu 500.000. Bisa dibikin, oke, saya pisahkan 2 juta nih buat belanja, gitu kan. Yang lainnya langsung dibayar-bayar dulu tuh biar PR-nya beres gitu kan. Buat transportasi berapa gitu ya. Nah, itu yang kita pisahin. Tapi jangan lupa, yang pertama harus kita lakukan adalah buat nabung, ya kan, nabung dulu, bayar zakat dulu, ya kan, jangan lupa bayar-bayar hutang, bayar-bayar yang rutin, nah baru itu sisanya boleh habis. Apakah saya perlu nyatet terus setiap hari? Enggak perlu.
Yang penting anggarannya diikutin aja tuh budget apa ininya bagian-bagiannya. Oke, bagian transportasi segini, bayar hutang segini, bayar ini segini, nabung udah dijalanin, zakat udah dijalanin, cicilan hutang udah bayar, udah sisanya habis ya udah habis gitu. Nah, ketika mepet-mepet terakhir udah tinggal sedikit, apakah saya boleh ngutang aja? Jangan, kalau bisa dicukupin gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tadi memang nyatet setiap hari bikin pusing, jadi nggak perlu nyatet. Bikin anggaran aja dan sesuaikan dengan anggaran itu, gitu. Nah, kalau nih, saya banyak banget nanyanya. Kalau misalnya sekarang kita bikin anggaran, terus namanya kita punya anak, gitu ya, anak-anak ini kan, kalau saya sih anak udah gede-gede. Jadi nanti dia ada waktunya dia nyalon lah, terus waktunya dia misalnya mau sama temannya lah. Tapi kan si anak kan udah pada pinter sekarang ya Bu, dia tidak mau menyisihkan uang belanjanya. Misalnya ada anak yang tidak menyisihkan uang belanjanya, pokoknya semuanya dari orang tuanya. Nah itu gimana nyiasatinya Bu? Iya, belajar mengelola keuangan buat anak. Jadi kalau aku tuh bikin budget buat anak. Jadi oke, budget kamu segini. Ya, misalnya berapa nih kita mau budgetin? 500 deh, balik lagi 500 paling gampang ya, angkanya 500.000 misalnya per berapa tuh 500.000 ya, misalnya per 10 hari gitu ya. Nah, terserah deh dia mau ngapain. Saya mau ini buat ini. Udah semuanya itu ada di situ gitu. Kalau dia mau beli baju, oke, misalnya kita ya udah kalau baju bagiannya Bunda deh gitu ya. Tapi dia nyalon, dia ngafe sama temen-temennya apa segala macam ada di budget situ. Jadi silahkan disesuaikan, silahkan diatur-atur gitu ya supaya bisa mencukupi. Tapi kan mau ini, nah bagaimana caranya kita bisa ngobrol sama anak-anak supaya budgetnya itu dicukup-cukupin gitu. Nggak minta lagi ke orang tua, Karena apa? Karena Bunda udah budgetin buat yang lain. Budget buat kamu tuh segini, ya kan? Budget buat kakak segini, budget buat adik segini, budget buat rumah segini. Kalau nanti adik minta lagi, nah ngambil budget dari yang mana nih yang mesti diambil, kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau bisa, tadi memang anak-anak juga diajar mengelola keuangan dengan baik untuk bisa menggunakan dana yang diberikan cukup sesuai dengan waktunya, apakah per minggu ataukah per 10 hari kali atau per 2 minggu gitu. Tapi memang di detail mana yang bagian Bunda bayarin, mana yang bagian kakak sama adik pakai gitu. Oke, berarti emang harus diajarkan juga. Jadi sekarang kalau misalnya bunda-bunda belum ada rutinitasnya juga yang jelas, misalnya planningnya juga belum jelas, berarti si mama sama si anak akan punya pelajaran yang sama berarti ya? Iya, benar. Tugas yang sama gitu loh. Iya, benar. Sekalian sama suami juga. Oke. Ini kata bundanya, saya udah buat anggaran, tapi nggak sesuai kadang. Belum lagi godaan lifestyle-nya Maira. Berarti masukkan ke dalam anggaran ya Bun, tiap bulan itu pasti. Iya, masuk. Iya, bener. Iya, satu ya kalau buat Maira harus masukin ke anggaran atau justru jadi pemicu, ya udah saya jadi dropship jadi reseller aja supaya setiap setiap ada penghasilan itulah yang saya pakai belanjain buat Maira juga gitu. Iya, jadi nggak usah ngambil, nggak usah ngambil dari penghasilan suami, justru gitu. Saya jadi reseller juga, bisa ngerti barang-barangnya, nanti habis itu hasilnya lah yang saya pakai gitu. Jadi cukup deh semuanya, mudah-mudahan. Kan kalau barang yang dipakai sendiri ngejualinnya lebih enak ya Bu? Iya bener, lebih gampang, orang juga ngelihatnya lebih asik ya kan, gitu. Aslinya lagi muter-muter. Tetap makin pusing Bu kalau cerita ke suami. Ya udah nggak usah diceritain kali ya Bu, atau ditanya aja suami maunya apa, ininya apa, ya udah dibikin aja planning sendiri gitu ya, dan ujung-ujungnya nanti pas lagi jalan-jalan, pas lagi ini semuanya ada gitu di Menteri Keuangannya, semua udah jelas untuk mengaturnya gitu.
apa ya, Iya. udah punya tinggal aja gitu ya, waktu jalan-jalan nih gitu ya udah Menteri Keuangan semuanya kan udah bisa support gitu kan. Berarti Bunda Iya, itu caranya kalau emang iya. suami apa bisa kasih laporan ke suami pusing, berarti caranya emang Bunda seperti Bu Teja bilang, ya aturlah Iya. keuangannya Dan gitu ya. Jadi biar jadi Ibu Peri deh nantinya Ibu Menteri ini. Bener, aduh. tiba-tiba kita, emang kita punya uang ya buat jalan-jalan ke sana gitu. Iya. Iya, Keuangan atur ada. jago. Iya, benar. Jadi Oke. apa, selama ini kan kita mikirnya kalau uang udah lebih kita nabung. Mhm. Iya, Padahal iya. harusnya begitu uang utuh itu datang, disisihkan dulu Nabung. buat nabung gitu Iya, ya, Bu. iya, benar. Heeh. Karena itu hadiah buat kita, jadi harus dikasih yang nomor 1 gitu. Oh ya, zakat dulu ya nomor 1 ya, nomor 2 Iya. hadiah buat kita gitu. Aku mau sharing boleh nggak? Ini Iya. kayaknya sih nyebutin produk ya. Ini bukan disponsori oleh Bang Unik. tapi tapi ini ngebantu banget dan saya tuh selalu kalau ada temen cerita susah nabung, saya selalu suggest-nya ini. Jadi saya punya tabungan rencana mandiri, itu dari Bank Mandiri, TRM. Nah, kita Iya. disuruh nabung paksa, Bun. Setiap Iya, bulan, bener. begitu uang ada di rekening, ditarik sama otomatis oleh Bank Mandiri ini, dan nominalnya pun mulai dari 100.000 bisa. Kita mau setahun, mau 10 iya. tahun, mau 5 tahun. Udah gitu dari online juga udah bisa gitu, nggak harus ke bank ngantri. Nah, jadi Iya. setiap bulan udah ditarik aja tuh. Kalau misalnya kita rekeningnya kosong, kita didenda 5.000 gitu. Jadi kan ada ngerasa kayak aduh, nanti ini 5.000 kalau Didenda. hari ini nggak ada Didenda. isinya. Iya, iya. Terus Iya, kalau bagus kita banget ngambil kalau punya belum itu. kalau kita ngambil belum jatuh tempo, kita dipunish Denda. 150.000. Iya. Nah, akhirnya Wah, udah tahan-tahan aja lumayan. ngambil. Mesti Dan dipaksa. berhasil ya. Iya. Berhasil. Mm. Jadi diplot-plotkan. Boleh. Walaupun hanya 100.000, tahu-tahu pas lagi butuh udah 3 tahun, lumayan ya, ada uang 3.600.000. Iya, benar-benar. Salah satunya dari tabungan rencana itu adalah tabungan pendidikan anak namanya. Nah, ini Nah, juga iya, bagus. Sama, dia juga diambil setiap tanggal tertentu. Jadi misalnya buat anak SD, masuk SD, buat anak masuk SMP, buat anak masuk SMA, udah ada jadwal-jadwal tahun-tahunnya. Nah, bagus juga tuh kalau Bunda juga punya tabungan ini buat anak-anak. Jadi udah dijalanin secara rutin, udah nggak pusing lagi karena otomatis debit kan ya gitu. Iya. Nah, di semua bank sekarang ada. Jadi silakan ke banknya masing-masing buat rencananya gitu. Oke, bagus ada tuh Ini kayak ada gitu. pertanyaan nih dari Bunda Anita. Mm-mm. Untuk dana tabungan dan darurat, apakah di satu tabungan atau beda tabungan ya, Bu? Nah, oke. Tabungan satu, yang pertama adalah tabungan dana darurat, itu yang pasti harus ada di satu tabungan terpisah. Yang kalau bisa harus ada ATM-nya. Kenapa harus ada ATM-nya? Karena yang namanya kebutuhan darurat itu nggak siang-siang, bisa jadi tengah malam, bisa jadi tempat yang jauh, bisa jadi di mana gitu ya. Jadi kita bisa ngambil kapan aja. Tapi hati-hati, jangan sering-sering jangan oh iya ada duit nih mau diambil nih lagi ke mall gitu ya, lagi darurat. Oh, itu bukan darurat kalau ke mall ya, Ibu. Nah, jadi harus terpisah sendiri rekeningnya. Kalau bisa ATM-nya diselotip yang kenceng gitu ya, baru darurat banget baru bisa dibuka. Itu yang pertama. Nah, yang buat tabungan lainnya sebaiknya memang tadi terpisah. Jangan gabung di dana darurat supaya beda tujuan sih sebenarnya, terus nanti jadi kebanyakan biaya, nggak apa-apa. Tapi kan artinya dana kita udah benar-benar terpisah. Apalagi tabungan pendidikan anak kan, jangan digabung sama dana darurat supaya benar-benar kita tahu, oh yang ini buat tabungan pendidikan anak, yang ini buat dana darurat. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya supaya kita bisa lebih, oke, dana darurat saya sudah ada segini, dana pendidikan anak saya sudah ada segini gitu. Kalau misalnya semuanya digabung,
boleh aja sih nggak apa-apa, tapi ada PR yang mesti kita lakukan. Harus kita melakukan pencatatan berapa sih dana darurat kita, berapa tabungan pendidikan anak, berapa tabungan apalagi nih yang kita mau alokasiin gitu. Misalnya dengan kalau misalnya satu tabungan kan lumayan berhemat biaya bulanan, oke, gitu juga bisa. Nah, sebagai alternatifnya cari rekening tabungan yang nggak ada biaya bulanan supaya kita bisa bagi-bagi dalam beberapa rekening tanpa kita harus dibebani sama biaya bulanan gitu. Ya. Oke. Tadi ada Bunda Apalagi juga ada yang yang masih bilang bertanya. semangatnya kalau nyatet kalau lagi ada THR aja gitu. Iya, makanya aku udah pengalaman banget kalau yang namanya nyatet itu awalnya aja rajin, habis itu berikutnya udah deh gagal total. Nah, udah balik lagi bikin anggaran, tabung duluan, zakat duluan, bayar cicilan utang, udah habis itu sisanya habisin aja terserah nggak apa-apa. Yang penting kan kewajiban-kewajiban udah di depan, udah kita bayarin gitu. Cuman hati-hati, harus cukup sampai akhir bulan, jangan baru setengah bulan udah habis. Jadi awal bulan tuh masih makan enak tuh ya. Iya, Begitu ke akhir bulan, ya udahlah ya jadi vegetarian. ya udahlah. Berarti Hari biar ini jangan tahu begitu tepung. diatur dari awal. Oh, masalah, itu lalap ya. Nah, besok tahu telur, besoknya lagi tahu tempe. udah apal deh, udah apal. Yang penting kita nggak minus dan nggak minjem. Ya kan kalau Iya, minjem bener, berarti bener. anggaran bulan depannya jadi kacau lagi nih. Karena ada Iya, buat ada bayar yang harus utang lagi tambah. kan. Iya, makanya yang penting harus cukup pas gitu. Nggak apa-apa lah akhir-akhir minggu tahu tempe lagi nggak apa-apa. Tapi begitu udah gajian kan makan enak dulu, alhamdulillah. Belajar dari bulan lalu, berarti bulan depan harus lebih terkelola. Ternyata sama aja nggak apa-apa. Lama-lama biasa. Nah, ada teman saya yang memang mungkin dia bukan tipikal perempuan yang bisa rapih gitu untuk mengelola keuangan ini ke sini. Nah, itu jadinya suaminya yang ngurus. Jadi dia di sebulan diplotkan sama suaminya ya udah jatah segini gitu untuk mingguan. Ini untuk mingguan beli ini yang tagihan apa segala nanti suaminya yang tinggal bayar gitu. Nah, itu is it okay gitu? Apa harus perempuan kalau suami ngelola gimana, Bu? Iya, sebenarnya nggak harus perempuan sih ya, bisa juga suaminya kalau memang berjalannya seperti itu. Tapi apa mau kita digituin terus, dijatahin setiap minggu kan nggak enak ya kan? Nah, harus belajar, harus bisa gitu, harus bisa berubah dan harus bisa mengelola dengan baik. Supaya kita bisa juga merasakan bagaimana caranya mengelola, supaya kita juga lebih mandiri, supaya bisa lebih istilahnya bisa menjadi menteri keuangan yang dipercaya, yang handal lah gitu dalam keluarga. Kalau nggak kan nggak enak ya dijatahin ya. Ini seminggu, malah ada yang per hari, nggak mau aku mah gitu ya kan. Nah iya kan, harus berubah dong, harus bisa. Yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu yang pertama ya. Jadi lagi pula supaya kita juga nggak jadi terbatas dan nggak jadi tergantung. Bukannya nggak boleh tergantung sama suami ya, boleh aja. Tapi menjadi mandiri yang yang pandai gitu, yang smart itu akan lebih memberikan nilai lebih buat kita sebagai perempuan ya. Ayo, pasti bisa. Belajar terus, nggak apa-apa. Dengerin aja Maira terus, nanti lama-lama juga pinter. Ya kan? Oke. Ada lagi nggak? Oh iya, ini ada juga yang tipikalnya dia suaminya yang mengelola uang, setiap minta bulanan diceramahin. Nah, kan nggak enak kan? Nggak enak pokoknya kayak gitu. Harus berubah, harus bisa jadi perempuan yang smart
ya teman bunda-bunda semuanya. Kan gak enak ya begitu ya. Ayo, yang lain bisa, kita juga harus bisa. Belajar. Dan Jadi belajar. ada memang tipikal orang yang kalau saya nyebutnya tuh kayak musuhan gitu dengan uang. Begitu ada gitu Habis. langsung habis mana gitu. Akhirnya nggak pernah bersisa untuk kebutuhan yang benar-benar dia lagi butuh, nggak ada uang Iya, gitu. iya, iya. Itu Makanya habit tadi, ya, gimana? iya, tadi habit, tapi juga sebenarnya kita harus berubah ya. Jadi habit kita, kita udah, yang pertama adalah kalau kita sadar aja itu udah bagus, gitu kan? Sadar bahwa saya nggak bagus nih kondisinya, kebiasaan yang jelek gitu ya. Kalau yang nggak sadar itu malah yang parah sebenarnya, ya kan? Biarin aja. Ini biarin aja, nggak ada masalah sama diri saya. Nah, begitu kita udah sadar, itu adalah satu langkah yang baik. Oh iya ya, saya salah nih. Nah, itu baru langkah yang pertama yang bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk berubah? Jadi, dari diri kita harus melakukan perubahan sedikit, walaupun sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita terus mencoba, karena semakin lama akan semakin membaik gitu. Ya, jadi begitu kita tahu kayaknya ada yang salah sama kita, itu udah adalah satu langkah yang bagus. Nah, setelah itu ayo kita maju untuk berubah dan terus belajar supaya bisa menjadi lebih baik dan bisa mengelola keuangan buat diri kita dan keluarga pastinya. Gitu. Langkah awalnya apa Bu yang bisa dilakukan? Kayak tadi, mencatat tadi. Ya, yang pertama pasti membuat rencana ya. Ketika saya punya uang, uang saya itu mau dikemanakan. Itu yang pertama, membuat rencana. Rencana pengeluaran bulanan, rencana pengeluaran tahunan ya, tadi istilahnya yang lain-lain itu, dan rencana keluarga. Rencana keluarga tuh bisa tadi anak-anak perlu biaya sekolah berapa nih ke depannya, terus kita mau naik haji, apakah perlu nyicil dari sekarang gitu, terus juga buat jalan-jalan rekreasi. Nah, itu adalah rencana keluarga. Itu bikin rencana. Nah, ya baru kedua adalah tadi anggaran udah dibuat, tapi kita selama ini nggak tahu kok, berarakan terus. Nah, 1 bulan aja kita membuat kayak semacam pencatatan supaya tahu kemana aja sih uangnya dan kemana aja sebenarnya selisihnya dari rencana kita dengan pelaksanaan tuh ada di mana gitu. Nah, di bulan berikutnya kita melakukan perubahan dan membuat pengeluaran atau pengaturan pengeluaran cash flow istilahnya gitu. Nah, kayak kalau kemarin kita ngomongin cash flow usaha, sekarang ini namanya cash flow keluarga. Uang masuk, bayar zakat, bayar nabung, ya kan tadi, terus bayar cicilan, sama buat keluarga, terakhir baru buat pribadi. Kalau ada sisa. Nah, itu. Jadi kalau tadinya kalau ada sisa nabung, justru sebaliknya kalau ada sisa baru buat kita gitu. Kalau nggak ada sisa, buat kita dapat dari mana? Ya cari penghasilan tambahan untuk bisa ada bagian buat kita gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bikin rencana buat anggaran dan pengaturan cash flow. Nah, begitu adalah langkah yang 3 langkah aja dulu deh yang kita lakukan. Nah, jangan lupa pengaturan cash flow itu nggak boleh minus gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa crop, dan kalau minus apa yang harus kita lakukan? Yang pasti diusahakan jangan berhutang. Karena begitu kita berhutang, bulan depan artinya kita belum melangkah, udah mundur dulu karena harus ngebayar utang yang kemarin. Ya, jadi seperti 3 aja, dan bagaimana kalau cash flow-nya udah positif, udah langkah yang bagus. Nanti kita obrolin lagi nih yang lain. Tadi ada bikin dana darurat, dana pendidikan, banyak lagi deh keuangan yang perlu kita bahas. Karena 3 ini kalau sudah berjalan dengan bagus, nah baru kita bisa melangkah untuk mengelola keuangan yang lebih baik lagi. Gitu. Ya. Oke, ini ada bundanya, akhir bulan kerupuk sama ikan asin, Bun. Nggak apa-apa. Enak loh ikan asin pakai sambal. Iya. Nasinya jangan lupa yang panas. Amalnya memang memberi energi positif. Amin. Amin. Oke.
Nah, Apalagi. terus ada juga nih, apa contoh kasus. Mm-mm. Nah, sebentar. Ada orang yang kayaknya dia ngerasa, kok masalah gue di sini-sini aja ya, utangnya nggak beres-beres gitu. Utang mulu sama orang. Yang kita sebelin, dia sempet-sempetnya liburan, dia sempet-sempetnya Ya. jalan. Jadi Gitu, utang iya. gak bayar. Tapi kan kita nggak Nah, mungkin kalau nasihatin orang yang lain kan, Bu, gitu. iya, iya, pertama adalah perlu dari kesadaran dulu. Kadang-kadang dari kalau misalnya dari dirinya nggak sadar-sadar, berarti dia perlu orang lain untuk ngingetin, ya kan? Untuk misalnya, apalagi temen yang diutangin dulu terus, nah itu yang temennya yang harus ngingetin kali ya. Tapi ngutang lagi, baru bayar, besoknya dipinjemin lagi gitu. Nah, untuk mengingatkan atau mungkin ngelihat dari luar. Kadang kan kalau dari diri kita sendiri nggak berasa tadi. Kalau kita berasa itu udah langkah yang bagus. Tapi kan ada orang juga yang nggak berasa salah gitu ya, nggak berasa keberatan dengan hutang yang banyak gitu. Nah, kalau bisa tadi ketika kita udah sadar bagus. Tapi kalau kita nggak sadar berarti harus ada orang luar yang ngingetin, baik dari suaminya mungkin atau dari orang lain gitu, dari temennya atau dari saudara. Kadang-kadang kalau suami yang ngomong bukannya didengerin malah berantem ya gitu. Nah, bisa juga karena kamu mau tahu aja atau ini ngomong doang gitu ya. Nah, mungkin dari teman atau dari saudara atau dari orang tua mungkin yang bisa melihat atau untuk ngebuka matanya bahwa ayo kita beresin utangnya supaya nggak terus-terusan kayak begini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan kalau kayak kita ngelihat teman kayak begitu, mungkin kita sekali-sekali ngomong, sekali-sekali ngingetin bahwa utang itu hati-hati, kalau semakin banyak nanti jadi berbahaya buat keluarga juga, gitu ya. Oke, kasus ya. Ada lagi kasus yang lain? Berarti harus ditahan dulu keinginan-keinginan ini ya. Egonya ditahan dulu. Iya, nah susah sih emang ya. Itu promo, pesannya udah dari 2 tahun yang lalu, baru sekarang. Yang promo tiket pesawatnya, tapi yang keluar banyak kan penginapannya, makan-makan, jalan-jalan. Iya, oleh-olehnya, iya benar. Tiketnya sih udah dari kapan-kapan, udah dicicil, tapi yang lain-lainnya lalala lilinya udah banyak banget ya. Gitu. Tapi emang paling susah sih Bu soal godaan. Di Shopee aja keranjang udah 99 plus. Kadang-kadang mesti duduk, mesti dijilat-jilatin. Ada yang sampai bawah udah sampai kehapus sama Shopee-nya sendiri. Atau pas lagi mau nambah udah nggak bisa nambah. Pengalaman. Itu pengalaman sejati Bu, kalau malam kita bikin keranjang terus, begitu pagi pura-pura lupa, nanti ada lagi yang lihat di Instagram, ngeling lagi ke Shopee, ulang lagi gitu ya. Banyak banget begitu. Aduh. Masalahnya nggak ada delete all, ya kan? Kalau delete all kan enak kayak email, tinggal delete all, hilang semua. Ini masalahnya ngapusnya mesti satu-satu. Ketika mau ngapus, jangan dulu deh, yang bawahnya lagi. Iya. Sama, masalahnya kok sama sih. Bener. Nih, perempuan tuh kayak gitu. Itu godaan jadi menteri keuangan yang paling besar. Benar. Kadang-kadang yang penting belanja, jangan taunya udah total kok banyak banget totalannya ternyata. Aduh, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai pay letter, jangan pakai kartu kredit. Nah, itu aja, udah. Karena itu artinya ngutang. Kalau uangnya masih cukup, nggak apa-apa, habisin aja. Yang penting tadi balik lagi, nabungnya kan udah, zakatnya udah, hutangnya udah. Nah, terus yang apalagi ketika langkah berikutnya masih mau belanja, jangan pakai hutang dan jangan pakai pay letter, jangan pakai kartu kredit gitu. Artinya kita bisa bilang nih, walaupun suami saya suka alarm nih, kok paket lagi yang gitu, ada paket lagi.
Free Yang ongkir, mana free tinggal ongkir. donor kuda. Senang Iya, ada. ya udah. Iya, iya itu prinsipnya. Berarti bisa kita maju dengan atas nama Ibu Teja sekarang ya kan? Karena Betul. ada dana tabungan, dana darurat Tabungan dahaga, ya kan? Kemudian ada, program benar. juga gitu. Kata Bu Teja nggak Kita apa-apa self reward. dihabisin. Nggak apa-apa. Kita self reward. Iya, self reward harus tetap. Kan udah nabungnya udah di depan ya kan, tadi udah Iya. pakai tabungan yang otomatis debatnya udah Iya. aman. Oke. Jangan Oke. ngutang udah pokoknya itu. Oke. Saya memang nggak Nah. mau belajar soal kartu kredit, pay later atau apa gitu, karena Iya. orangnya gampang tergoda. Jadi Jadi mending sekalian nggak aja usah nggak ya. kenalan. Iya, Sekalian benar nggak bagus kenalan. banget itu. Racun soalnya. Jadi kalau udah sekali enak pengennya terus-terusan. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi kalau bisa enggak ya enggak. Jangan diaktifin. Bahaya. Oke. Oke. Jadi udah mau jam Aduh, nggak 9, berasa Ca. ya, udah malam ya. Iya. Gimana bunda-bunda semuanya? Seneng deh bisa Bundanya kayaknya kalau ngobrol. tambah malam bundanya mau curhat aja, Kakak, tapi bayarnya tepat waktu dan dibayar penuh gitu. Tapi utang juga ya, ya nggak boleh Bun. Tetep mau bayar tepat waktu, mau bayar bagaimana, tetap jurunya uti, Iya, Bun. iya, iya. Mengambil uang Boleh. masa depan. Ah, aduh, dasar. Kalau udah mengenai Oke. uang tuh keluar, bunda-bundanya semuanya aslinya ya. Curhatannya Jangan keluar semua, pokoknya, kelakuannya keluar iya, semua, jangan ya kan? khawatir. Misalnya diskonnya gede, jangan khawatir. Diskon sekarang dilewatin, bulan depan ada diskon lagi. Herannya begitu, jadi tenang aja. Pasti Tapi kalau ada di lagi Mitra nggak diskon. begitu, Bun. Bulan ini ada, bulan Oh, depan enggak belum ya. tentu ada. Oh, Barangnya. Diskonnya mah ada. Diskon. Ada Selnya ada. diskon. Tapi barangnya udah berbeda lagi gitu, Bun. gitu. Pengecualian. Jadi, pengecualian. Nah, berarti gini Bun, solusi dari kita buat Bunda yang suka tergoda dengan lifestyle-nya Myra, Bunda cari pendapatan sendiri. Kalau saran Bu Teja, Iya, gabung benar. di dropship-nya Myra ya. Bagi Iya, modal, benar. Bunda modalnya adalah tinggal share foto sama mobile datanya aja, ya kan? Nah, nanti Iya. tinggal Tip. order ke kita. Timnya Myra yang packing buat customer-nya Bunda, ya kan? Udah solusi belum, Bun? Enak banget. Jadi minimal tiap bulan buat baju Bunda sendiri nggak keluar Iya. dari uang plot-plot tadi. Betul. Syukur sampai Benar. lebih ya. Jadi Iya, ada uang buat beli es krim. Iya. iya benar. Oke, Ca, udah jam 9, Ca. Ya, Aduh, nggak berasa. Makasih banyak kita loh, Ibu. mau Aha, apa dengar tuh? closing statement dari Bu Teja hari ini. Jadi kayak conclusion atau saran segala macam lah, Bu. Iya, oke. Baik, tadi kita ngebahas mengenai Menteri Keuangan Keluarga. Jangan salah, walaupun kita perempuan, kita punya andil yang sangat besar dalam keluarga. Bagaimana mengelola keuangan itu bisa cukup memenuhi bukan cuma sekarang, bukan cuma tahun ini, tapi juga untuk jangka panjang untuk anak-anak dan keluarga kita di masa depan. Jadi, ayo kita bisa mengelola keuangan dengan baik, mulai dari membuat anggaran, mengatur cash flow, sama satu lagi adalah menabung untuk masa depan kita dan keluarga. Mulai dari sekarang, nanti kita akan menikmati hasilnya di masa depan. Terima kasih Bunda semuanya, selamat malam. Sampai ketemu di diskusi kita berikutnya. Oke. Masya Allah. Makasih Bu Teja hari ini sharing ilmunya. Jangan kapok Iya. ya, Ibu. Iya. Enggak.
Oke. Nanti kita akan menemukan curhatan-curhatan ajaib lainnya. Iya, terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Makasih juga buat Bunda yang udah bergabung hari ini. Insya Allah kita minggu depan sama Bu Enda, minggu depannya lagi sama Bu Teja lagi. Iya. Gitu. Oke, siapin Biar pertanyaannya bervariasi. supaya kita bisa diskusi lagi. Iya. Oke. Oke, terima kasih Dah, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ira, Bu Teja. Assalamualaikum Ya, Bunda Iya. semuanya. Assalamualaikum semuanya.